Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Google semua? Ya, kali ini saya berada di sekitar Kukusan. Kita akan masuk ke tol Kukusan atau tol Cijago 3 yang sudah beroperasi, tol Cijago 2 yang sudah beroperasi ya. Mohon maaf nih gara-gara kita sambil meliput tol Cijago 3 ya, jadi salah sebut. Oke, saat ini kita akan masuk ke tol Cijago ya. Kita akan sekaligus menyampaikan informasi terkini terkait dengan ganjil genap ya. Jadi untuk besok ya, hari Sabtu dan Minggu ini Depok akan melaksanakan yang namanya uji coba ganjil genap. Namun juga perlu diperhatikan ya, tidak hanya Depok. Jadi sejumlah ruas tol dan juga kemungkinan kawasan aglomerasi termasuk dengan Jabodetabek itu akan juga diterapkan ganjil genap. Nah, tanggal berapa dan bagaimana penerapannya, saksikan terus video ini. Saya akan jelaskan mulai dari Depok lebih dahulu ya. Karena kita sekarang menuju ke arah Depok dan kita lihat sendiri kita berada di gerbang tol Kukusan ya. Jadi Depok ini pada 2018 ya pernah melakukan usulan dari BPTJ atau Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek ya. Itu diusulkan ganjil genap untuk di Margonda pada pukul 6 sampai 9 pagi. Lalu di Kota Depok itu menyetujui atau sepakat dengan usulan tersebut ya. Dan tentunya melihat efektivitas dari penerapan ganjil genap di pintu tol Depok Cibubur 2 arah Jakarta itu dinilai sukses mengurangi kemacetan atau kepadatan kendaraan di Jagorawi Toll Road atau tol Jagorawi ya. Dan juga tentunya mengarah ke Jakarta Auto Ring Road arah Jakarta Tangerang atau juga biasanya disebut kalau tidak salah dengan sebutan tol Jor S ya. Betul nggak ya sobat Google semua ya? Kalau salah tolong dibenerin di kolom komentar. Oke. Ya, kita lanjut. Dan setelah 2018 Maret 2019 juga diusulkan lagi, direncanakan setelah pemilu ya akan diberlakukan ganjil genap ya. Dan sampai akhirnya di 2021 pun diusulkan pada bulan Oktober ya. Awalnya seharusnya di bulan Oktober, namun ternyata baru direalisasikan besok tanggal 4 dan 5 Desember. Nah, penetapannya atau penerapannya itu akan dilakukan khusus untuk di Depok ya. Ya, nanti akan saya jelaskan juga untuk di wilayah ruas tol lain dan juga beberapa wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kalau untuk Depok ini yang akan diterapkan khusus untuk kendaraan roda 4 atau khusus mobil saja. Nah, diterapkannya tanggal berapa? Jam berapa? Jam 12 siang sampai jam 18 malam. Ya. Nanti di sini akan dijaga ratusan personil gabungan ya. Ada Polri, TNI, Dinas Perhubungan serta Satpol PP akan dikerahkan untuk berjaga-jaga ya. Kawasan ganjil genap ini mulai dari, nah, dicatat nih untuk yang warga Depok atau mungkin sobat keluarga semua yang menonton Family Channel juga sering melintas di jalur ini, maka tolong dicatat betul-betul. Pertama, akan dijaga itu pertama di jalur Jalan Ramanda ya. Jalan Ramanda ini nanti di situ ada pertigaan kalau tidak salah. Di pertigaan tersebut nanti kalau memang bukan ganjil genap maka sistemnya akan dialihkan kayak gitu. Jadi informasi yang saya terima, apakah ada sanksinya? Untuk di Depok ini belum ada sanksi, jadi hanya akan dialihkan saja. Begitu juga nanti ada di Simpang Juanda ya. Simpang Juanda ini adalah persis jika sobat Google semua mengikuti jalur ini yang saat ini saya gunakan, tol Cijago. Jangan sekali-kali keluar di arah tol Cijago arah Jalan Margonda ya, atau di Simpang Juanda Margonda ini. Karena nanti akan dijaga kalau misalkan kita punya kendaraan tidak sesuai dengan tanggalnya, dengan aturan ganjil genap, maka kita diminta untuk masuk lagi ke dalam tol. Kan sayang sekali ya. Jadi lebih baik mendingan perhatikan betul jalurnya yang saya sampaikan, jangan sampai nanti lewat jalur tersebut. Lalu yang terakhir adalah di Bundaran UI ya. Ada di Bundaran UI, ada di sekitar di Jalan Lenteng Agung dan di jalur lainnya yang nantinya akan dijaga oleh petugas gabungan tadi ya. Jadi itu akan diterapkan besok ya,
Sabtu minggu ini tanggal 4 dan tanggal 5 Desember. Langsung dicatat ya, jangan sampai kena ganjil genap ya. Nanti capek-capek udah keburu macet malah nggak bisa sesuai dengan tujuan. Jadi pastikan ganjil genap ini sudah diketahui pada pukul 12 siang hingga 18. Nah, penerapan ini memang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok karena memang disampaikan jalur Jalan Margonda ini setiap Sabtu minggunya itu selalu padat ya, sehingga diterapkanlah ganjil genap pada jam 12 siang sampai jam 18 malam. Nah, karena menurut evaluasi itu setiap jam 19 ke atas itu sudah mulai terurai, makanya diterapkanlah sampai dengan pukul 18. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ternyata tidak hanya Depok, tidak hanya Kota Depok. Nantinya tanggal 20 Desember 2021. Nah, dicatat nih, kalau tadi kan di Depok tanggal 4 dan tanggal 5 atau setiap weekend. Nanti dilihat evaluasinya, kalau dinilai bagus maka mungkin Sabtu minggu berikutnya akan ada ganjil genap berikutnya. Nah, kalau yang wilayah non Depok atau bukan Depok, maka ada keterangan nantinya tanggal 20 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Waduh, udah 2020 aja ya sob ya. Menteri Perhubungan menyampaikan akan menerapkan ganjil genap di 4 ruas jalan tol ya. 4 ruas jalan tol. Yang pertama, Jalan Tol Tangerang Merak. Yang kedua, Jalan Tol Bogor Ciawi Cigombong. Yang ketiga, Jalan Tol Cikampek Palimanan Kanci. Yang keempat, Jalan Tol Cikampek Padalarang Cileunyi ya. Luar biasa, 4 tol. Ini akan diterapkan ganjil genap. Nah, tahun lalu saya pernah bertemu di satu tempat tempat liburan. Kebetulan memang saya ada rumah keluarga di sekitar Puncak Bogor ya, yang berdekatan dengan beberapa tempat wisata. Kebetulan karena saya sudah tahu aturannya, saya jadi mengikuti tanggal ganjil genap tersebut. Nah, karena ada beberapa kesempatan atau mungkin beberapa pengunjung yang tidak tahu aturan, akhirnya banyak yang cancel karena tidak sesuai dengan ganjil dan genap. Mereka terjebak di mau ke puncak tuh nggak bisa gitu ya. Nah, maka pastikan kembali, mudah-mudahan dari video ini Sobat Koga semua yang berencana keluar atau mengisi liburan, karena memang liburan ya sob ya. Nah, perhatikan kembali ganjil genapnya ya, jangan sampai nanti salah jalan atau mungkin mencoba untuk ke puncak namun di jalur tanggalnya tidak sesuai, maka juga nantinya malah rugi sendiri, nggak bisa di cancel, apalagi itu bahaya banget. Syukur-syukur kalau bisa cancel ya, jadi duit kita bisa balik. Kalau nggak bisa kan sayang juga ya sob ya. Nah, selain itu, bahkan rencananya ganjil genap ini akan membatasi mobil dan motor di kawasan aglomerasi seperti di Jabodetabek, Solo Raya, atau kawasan Joglo Semar ya. Jadi kita nantikan lagi karena sampai tanggal 20 Desember ini cukup panjang. Namun kita coba pantau terus ya. Mudah-mudahan update-nya seperti apa, penerapannya bagaimana, apakah ada sanksinya. Kalau di Depok tadi tidak ada sanksinya. Kalau di yang tadi di luar tadi yang penjelasan dari Menteri Perhubungan, apakah nanti ada sanksinya atau hanya sekedar seperti kasus sebelum-sebelumnya di tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi sifatnya hanya penyekatan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada penyekatan ya. Jadi yang tidak sesuai ganjil genap, atau mungkin kalau di Puncak Bogor kan hanya khusus untuk plat F ya. Nah, kalau tidak sesuai maka akan diputar balikan. Nah, saya nggak tahu nanti seperti apa. Apakah di Puncak Bogor juga nanti akan ada penerapan seperti tahun-tahun sebelumnya, ada penyekatan. Jadi yang di luar plat F tidak boleh naik ke atas dan ditambah lagi dengan ganjil genap. Nah, itu saya yang tidak tahu ya. Nanti kita akan pantau terus. Tapi yang sekarang informasi yang sudah beredar adalah dari Menteri Perhubungan akan menerapkan ganjil genap di tempat-tempat yang tadi sudah saya sebutkan ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Sobat Koga semua, informasi ini ganjil genap yang akan diterapkan khususnya di area Jabodetabek dan sekitarnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk dukungan supportnya yang telah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Saya doakan semoga semua sehat dan sukses selalu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.